Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Selasa 14 Februari 2023. Judul Renungan, Pengorbanan Ganti Kemuliaan Kekal. Diambil dari 2 Timotius 2 ayat 8-10. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan kekal. Suatu kali, sebuah truk tangki dengan muatan 2.500 galon gas propana tiba-tiba meledak saat diparkir gudang penyimpanan bahan bakar. Jilatan api menyambar-nyambar 9-12 meter dari belakang truk dan segera menjalar ke dok pengisian. Beberapa tangki pengisian lain juga terancam meledak. Pada saat itu, seorang manajer gudang penyimpanan segera menolong supir truk yang terluka parah. Dan setelah itu, dia melompat ke belakang kemudi truk itu. Dia membawa truk itu menjauh dari gudang itu. Tindakan manajer itu telah berhasil menyelamatkan nyawa ratusan orang, sekalipun ia sendiri juga mengalami luka bakar. Saat memberitakan bahwa Yesus adalah Allah di kota Roma, ternyata hal itu membuat orang-orang Roma marah, karena mereka menyembah kaisar sebagai dewa. Rasul Paulus rela berkorban demi memberitakan Injil Kristus dan menyelamatkan banyak jiwa dari kebinasaan kekal. Sekalipun ia sendiri harus mengalami siksaan dengan dipukul, dicambuk, dipenjara dan dirajam batu, bahkan kapal yang ia tumpangi juga pernah kandas. Ia rela berkorban dan kuat menanggung semuanya itu karena kasihnya kepada Kristus. Rasul Paulus telah merasakan kasih Allah yang begitu besar kepadanya. Tuhan menyelamatkan dan mengampuni segala dosanya, serta menerimanya kembali. Tuhan memilih dan memakai dirinya menjadi agen kerajaan Allah, sehingga ia merasa sudah seharusnya menyatakan kasih Kristus yang besar dalam hidupnya. Ia rela mengorbankan segala sesuatu bagi Kristus Tuhan. Hanya kekuatan kasih yang membuat seseorang berani mengorbankan segala sesuatu. Rasul Paulus merasakan sukacita bila ia boleh berkorban bagi Tuhan yang telah menyelamatkannya, sekalipun harus mengalami aniaya, tekanan, hinaan, dan banyak hal yang memalukan serta menyakitkan. Begitu pula setiap kita sebagai umat pilihan. Kita telah menerima dan merasakan kasih Kristus. Kita memiliki tanggung jawab menceritakan kasih Kristus kepada orang lain yang belum mengenal Kristus. Sekalipun ada konsekuensi yang harus ditanggung, harus berkorban waktu, tenaga, biaya, bahkan aniaya. Tetapi semua itu Allah akan gantikan dengan kemuliaan kekal. Pengorbanan kecil yang kita berikan kepada Kristus tidak dapat membalas kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Terpujilah Allah.